Kok diam aja? Apa dia sudah bertobat? Kita harus berhenti ronda sendiri-sendiri. Kita harus kerjasama. Terus kertas sebanyak ini buat apa? Oh ini, rencananya mau saya bawa ke pengepul di ujung gang. Pakar sialan, awas kamu Bu Rahma, ini belum selesai. Loh, ini sampah yang sama kayak ke Burama waktu itu. Tapi ini di depan rumahku sekarang. Jadi bukan hanya Burama yang dikirimin, ku juga. Tapi siapa? Siapa yang jahat begini? Jangan-jangan ini memang ada teror sampah di kampung ini. Malam ini saya harus tahu siapa pelakunya. Saya akan ronda sendiri. Aduh, kenapa nggak ada apa-apa sih? Mana dingin lagi. Astagfirullah, saya sudah berburuk sangka nuduh Burama rese. Saya kasih dia teh kucing dan memusuhi dia. Padahal ada orang lain yang buang sampah sampai bikin kita berdua musuhan. Siapa ya orang itu? Mana pakai jubah hitam, serem banget. Waduh, mana karangku habis. Kalau minta ke Bu Rahma, bisa-bisa perang dingin lagi. Aku harus ke warung Mam Ratu. Boleha mau beli apa? Tumben pagi-pagi udah kesini. Biasanya jam segini lagi aerobik sambil karaoke. Hehe, hari ini liput dulu Bu. Lagi agak pegal-pegal. Mau beli garam dapur yang kasar aja 1 bungkus. Ini 3.000 aja. Oh iya Boleha, saya tadi lewat depan rumah ibu loh. Oh iya, ada apa Mam? Itu loh Bu, kenapa di depan rumah ibu ada bungkusan plastik sampah? Tadi saya lihat ada 4 ya, banyak banget. Ah itulah Bu Rahma Mam Ratu. Kemarin dia dendam gara-gara masalah sampah dan tai kucing. Dia bilang ke supir truk sampah jangan diambil dulu. Padahal tujuan dia biar sampah saya numpuk dan saya kebauan. Kemarin Bu Rahma curhat ke saya Boleha. Kenapa sih ibu tega-teganya buang tai kucing ke keset dia? Kan kasihan. Dia jadi repot harus ngepel pagi-pagi. Biar dia tahu rasa kalau nuduh orang sembarangan Mam Ratu. Dia yang duluan nuduh saya buang sampah ke depan rumahnya. Padahal kan enggak. Namanya juga balas dendam Mam. Kan biar seru. Seru apanya Boleha? Bikin tetangga lain jadi pusing. Tapi sudahlah, itu urusan rumah tangga ibu berdua. Tapi kalau soal sampah ya Boleha, saya tuh jadi kepikiran. Kepikiran apa Mam? Soal sampah yang numpuk di rumah saya kemarin? Bukan, ini soal sampah di kampung. Saya perhatikan ya, 2 minggu terakhir ini, sampah di tong sampah umum itu cepet banget penuhnya. Padahal petugas sampah ngambilnya rutin loh. Dan anehnya, sampahnya itu seringkali bungkusan plastik yang sama. Dan ukurannya sedang. Iya Bu. Nah, saya sempat dengar gosip dari Pak RT di kampus sebelah. Katanya, warga di sana lagi mogok dari urusan sampah. Mogok? Kenapa? Katanya karena pelayanannya jelek Bu. Jadi mereka mutusin buat buang sampahnya di kampung tetangga yang ngironya lancar. Dan rute terdekat mereka ya kampung kita ini. Mereka sengaja buang malam-malam, nyebar gitu, dan gak ketahuan. Buang malam-malam, menyebar. Betul Boleha. Dan kalau dipikir-pikir, sampah yang Bu Rahma temukan di depan rumahnya bisa jadi bukan dari kita, tapi dari sampah kampung tetangga. Mereka sengaja buang di depan rumah yang kelihatannya sepi dan rapi, atau di mana aja yang mudah dijangkau. Oh, jadi begitu ya Mam Ratu. Wah, jahat juga ya. Mereka mau bikin kita musuhan gara-gara sampah. Makanya Boleha, saran saya nih ya, jangan gampang curiga sama Bu Rahma. Dan Bu Rahma juga jangan gampang curiga sama ibu.
Bisa jadi kalian berdua itu korban dari sampah kampung sebelah. Ibu sama Bu Rahma kan suka ributnya heboh. Jadi gampang banget dikira ibu yang berulah. Iya, Mam Ratu ada benernya juga. Tapi saya nggak janji loh ya bisa akur sama Bu Rahma. Dasar ibu ini. Ya sudah, ini kembaliannya. Tunggu sebentar. Yang pertama, isinya juga ada potongan kertas. Kenapa pelaku ini selalu membuang sampah yang sama? Kalau ini sampah rumah tangga biasa, isinya pasti beda-beda setiap hari. Kenapa selalu ada potongan kertas ini ya? Di kampung ini, siapa lagi yang punya sampah karton sebanyak itu selain Mam Ratu? Leha sih emang rese, tapi dia kan ibu rumah tangga biasa. Sampah dia pasti isinya bahan dapur dan sisa makanan. Tapi ini sampah kertas. Jangan-jangan pelakunya Mam Ratu. Mau apa Bu Rahma? Mau duduk saya lagi? Jangan ya, saya lagi gak mau ribut. Kok diam aja? Apa dia sudah bertobat? Assalamualaikum Mam Ratu. Waalaikumsalam Bu Rahma. Mau beli sabun pel lagi? Sudah habis? Belum Mam, sabunnya masih banyak. Ini saya mau beli kerupuk yang renyah itu loh Mam. Terus saya juga mau tanya-tanya sedikit soal sampah lagi. Kenapa sih Bu Rahma ini drama hidupnya gak jauh-jauh dari sampah? Ada apa lagi? Buleha lagi? Bukan buleha Mam, justru itu yang aneh. Saya pagi ini nemu lagi bungkusan sampah di depan rumah persis seperti yang pertama dulu. Sampah yang isinya potongan kertas. Kan aneh Mam, biasanya sampah rumah tangga sisa bahan dapur dan makanan. Tapi saya jadi teringat beberapa hari lalu saya lihat ada tumpukan kertas karton bekas dagangan di depan sini. Ibu kan bilang kertas-kertas itu harus dipilah biar gak dibakar dan bisa dijual. Oh iya, itu kan sampah warung saya. Memang banyak Bu Rahma. Makanya saya harus pilah-pilah dulu sebelum dikarungkan. Nah, Mam Ratu, saya mau tanya dan tolong jangan tersinggung ya Mam. Apa Mam benar-benar memilah semua sampah kertas itu? Atau ada kemungkinan karena Mam Ratu kelelahan, lalu sisanya Ibu buang ke kantong sampah biasa? Ya ampun Bu Rahma. Bu Rahma ini curiganya tinggi sekali. Tentu saja saya pilah semua. Memilah itu kan kerjaan saya Bu. Kalau nggak dipilah, ya ruginya di saya. Gak dapat uang dari pengepul. Maaf ya Mam Ratu, saya hanya kepo. Saya kira dari sampah warung Mam Ratu. Sampah warung? Ya ampun, kalau itu sampah warung saya, kenapa saya harus buang jauh-jauh di depan rumah Bu Rahma? Saya kan tinggal lempar ke tong sampah di belakang warung ini. Yang gak masuk akal lah. Benar juga Mam Ratu, gak masuk akal. Tapi kalau bukan Mam Ratu, berarti ada orang lain. Sudahlah Bu Rahma, jangan terlalu dipikirkan. Urus dulu aja masalah ibu sama Bu Leha soal sampah itu. Biar nanti saya yang tanyakan ke Bu RT. Bisa jadi itu memang ulah si teror sampah dari kampung sebelah. Seperti yang saya bilang ke Bu Leha tadi pagi. Teror sampah? Saya kok ketinggalan berita. Dan Mam Ratu sudah cerita ke Bu Leha. Iya, tadi dia kesini beli garam. Katanya dia menduga kamu yang bawa sampah di rumah dia. Tapi saya kasih tahu soal gosip dari kampung sebelah itu. Oh, jadi Bu Leha dapat kiriman sampah juga. Dan dia menuduh saya lagi. Kok dia gak cerita ke saya? Ya gimana mau cerita? Kalian kan belum akur. Sudah, jangan berkelahi lagi. Ini kerupuk Bu Rahma, 10.000 aja. Ingat ya Bu Rahma, jangan sampai perselisihan kalian dimanfaatkan si pelaku teror sampah itu. Mending kalian akur aja. Jangan mau diadu domba. Dan kalau perlu, Bu Leha dan Bu Rahma ngeronda bareng. Leha dapat kiriman sampah. Siapapun pelakunya, berarti dia ingin kami berdua ribut. Saya harus cari tahu siapa yang punya sampah itu selain Mam Ratu. Dan kenapa dia menargetkan kami berdua. Aku harus tahu siapa yang sudah menaruh sampah di halamanku. Kalau benar ini sampah dari warung, berarti pelakunya dari sekitar sini. Dan dia mengincar aku dan Leha. Aku harus ronda malam ini. Malam ini, kalau si jubah hitam itu datang lagi,
Saya harus berani menangkapnya. Setelah itu, baru saya kasih tahu Bu Rahma. Biar dia tahu kalau saya tidak cuma bisa bantai kucing, tapi juga bisa jadi detektif. Aduh, siapa itu? Hantu? Astaga, Bu Leha ngapain di sini? Harusnya saya yang nanyain Bu Rahma ngapain di halaman rumahku. Mau balas dendam lagi? Enak aja menuduh. Saya kesini buat ronda malam, Bu Leha. Saya mau tahu siapa yang buang sampah di depan rumah saya. Bu Rahma ngeronda. Kenapa nggak bilang? Saya juga sedang ronda. Saya bahkan sudah ronda sejak semalam. Ibu ngeronda. Kenapa nggak bilang ke saya? Kenapa saya harus bilang ke Bu Rahma? Tadi siang aja saya sapa Bu Rahma malah diem aja. Sebenarnya saya mau minta maaf Bu Leha. Saya sudah menuduh ibu yang buang sampah ke halaman rumahku. Loh, saya juga minta maaf Bu Rahma. Saya hilaf. Saya cuma emosi karena dituduh. Jadi kita sepakat ya. Kita berdua adalah korban. Selama ronda, Bu Leha menemukan sesuatu enggak? Semalam saya lihat ada yang buang sampah ke halaman ibu. Saya juga melihat pelakunya. Apa? Siapa? Kenapa ibu nggak bilang? Dia pakai jubah hitam panjang Bu Rahma. Saya nggak berani menangkapnya. Dia terburu-buru menaruh sampah di depan rumah Bu Rahma. Jubah hitam? Tapi Bu Leha, saya punya petunjuk lain. Ibu perhatiin deh. Sampahnya selalu sama dan isinya potongan kertas. Pasti ini dari sampah warung. Nah, dan tadi pagi saya ke warung Beratu beli garam. Beratu bilang ada isu teror sampah dari kampung sebelah yang mogok bayar iuran. Dan mereka yang membuang sampah di kampung kita malam-malam. Kampung sebelah, sampah warung, jubah hitam. Semuanya nyambung Bu Leha. Pelaku itu sengaja datang dari kampung sebelah, membuang sampah yang berasal dari warung mereka, dan membuat kita saling tuduh. Berarti pertengkaran kita semua itu karena ulah orang asing yang mau kita ribut. Benar Bu Leha, kita harus berhenti ronda sendiri-sendiri. Kita harus kerjasama. Bu Rahma, udah jam 12. Pelakunya pasti lagi OTW ke sini. WD saya sudah siap-siap. Itu dia Bu Rahma. Sekarang dia nggak pakai jubah hitam. Ketangkap kamu. Mau lari kemana? Teroris sampah? Wajel? Ya, saya. Kenapa? Kaget. Lepasin saya. Kenapa Wajel melakukannya? Kenapa buang sampah di depan rumah kami? Kalian yang duluan jahat sama saya. Saya dendam sama kalian berdua. Memangnya kalian punya salah apa sama Wajel? Kalian pernah gosipin saya di pos ronda. Kalian bilang baju saya kuno, kayak empok-empok tahun 70-an. Kalian bilang saya nggak tahu fashion. Saya dengar sendiri loh. Ya ampun Wajel, hanya karena itu. Kami cuma iseng Wak. Iseng. Kalian membuat saya malu setengah mati. Makanya saya dendam. Saya mau bikin kalian saling musuhan. Biar kalian gak ada waktu lagi buat ngosipin saya. Tapi kenapa harus pakai sampah? Itu memang sengaja. Saya sengaja pakai sampah biar kalian saling tuduh dan berantem. Dan kenapa harus pakai sampah kertas? Tujuannya biar kalian berdua juga mencurigai Mam Ratu. Mam Ratu? Iya, saya tahu Mam Ratu sering memilah sampah kertas di warungnya. Saya pikir kalau sampahnya sama, kalian pasti berpikir Mam Ratu yang malas memilah lalu buang sampahnya ke kalian. Wajel, saya minta maaf. Saya nggak tahu kata-kata iseng yang saya keluarkan melukai hati Wajel. Saya nggak bermaksud. Iya Wak, saya juga minta maaf. Soal baju itu cuma gurauan. Dan karena gosip kami, Wajel jadi berbuat sejauh ini. Kami yang salah Wak. Saya juga minta maaf ya Bu Rahma, Bu Leha. Saya sudah berbuat jahat. Saya sudah membuat kalian ribut. Saya janji nggak akan begini lagi. Lain kali kalau ada masalah langsung tegur kami Wak. Wajel juga minta maaf ke Mam Ratu. Jelaskan semuanya. Iya Bu Rahma. Makasih ya Bu Rahma, Bu Leha. Bu Leha, besok bagannya dibongkar aja ya. Iya Bu Rahma.